kalian harus juara dulu di event antar benua. Nah, Medina itu waktu itu 2019 di Mongolia itu dia juara Asia. Jadi dia mewakili Asia. Teman-teman, welcome back with me. Di video kali ini berbeda dengan video sebelumnya karena aku mau bikin mini podcast. Nah, di sini udah ada special guest-nya, yaitu seorang woman national master. Iya, betul. Ya, dia adalah Firda Rizka Aulia. Halo semuanya. Nah, Firda ini temanku dari SMP kita ya. SMP. Aku udah kenal banget dia perjuangannya di dunia percaturan. So, langsung aja lah kita coba perkenalkan diri dulu, Fir. Ya, halo semuanya. Nama aku Firda Rizka Aulia. Gelar aku kalau di catur itu Master Nasional Indonesia lah gitu ya. Master Nasional Wanita gitu ya. Wow. Ya, aku udah lumayan sering lah ikut-ikut event internasional dan nasional. Nih, karena tadi ngomongin level-levelan master caturan itu bisa nggak ceritain dari apa sih paling rendah levelnya sampai paling tinggi? Ya, kalau di Indonesia dulu itu ada Master Percasi. Master Percasi itu kalau misalnya kita tuh pernah juara nasional di salah satu kelompok umur. Jadi misalnya kan aku main umur 14 tahun nih, main di kelompok usia 14 tahun. Nah, itu dapatlah juara satu, dua kali juara satu dapat Master Percasi. Oh gitu. Nah, itu paling rendah. Iya, itu untuk master ya. Kan ada non master juga gitu. Ya, jadi non master, Master Percasi. Nah, yang kedua baru Master Nasional. Master Nasional itu kalau untuk di Indonesia, untuk gelar intern Indonesia ya itu udah paling tinggi. Gitu. Jadi dia syaratnya sama, harus juara kejurnas sama main di senior kejurnas. Gitu. Terus selanjutnya di internasionalnya nih ada Master FIDE. Itu kalau di kan FIDE itu Federasi Internasional Catur. Nah, itu ada Master FIDE dulu, terus baru International Master, baru Grand Master. Jadi di internasional udah paling tinggi. Paling tinggi itu Grand Master. Gak ada lagi atasnya. Gak ada lagi. Mentok, gengs. Mentok gitu. For information, Firda ini juga udah sering ikutan internasional. Ya, lumayan internasional ya, pertandingan. Oke, dan dia juga merupakan kakak kandung dari seorang Grandmaster termuda Indonesia. Iya, benar betul. Sih termuda? Woman Grandmaster termuda Indonesia. Muri, ya? Betul, dapat muri. Peraih rekor muri dan rekor dunia. Oh my God. Sama rekor dunia ya saya. Oh my God, the one and only namanya adalah Medina Wardaulia. Nah, itu dia. Ya, aku juga kenal sih sama Medina, itu emang luar biasa. Ya, seorang kakaknya aja kayak gini gak sih? Dan Firda juga membuka jalur catur ya di keluarga ya. Ya, aku pertama main catur kan di keluarga. Kan kita 6 bersaudara. Terus aku baru mulai pertama sih, Den. Jadi jangan heran kalau adanya bisa kayak gini karena kakaknya duluan yang ngebuka dan udah jadi. Iya, dan motivasi dia awalnya adalah ingin mengalahkan kakaknya. Serius? Iya. Kalau ditanya pasti. Oh gitu. Iya. Jadi dia waktu awal main sering kalah kan sama aku. Terus dia selalu bilang pantang menyerah, pokoknya harus lawan terus sampai menang terus sekarang. Berawal dari pertandingan di keluarga ya. Sampai internasional sekarang. Nah, sebagai pionir di keluarga di dunia percaturan, sebenarnya apa sih yang ngebikin Firda itu pengen masuk catur, menjadi atlet catur? Terus apa sih yang ngelatar belakangin? Awalnya ya? Awalnya sih emang cuma karena ngeliat bokap gue main catur dulu kan. Terus bokap atlet juga? Enggak sih, sempat juara nasional pas SMA aja, pas sekolah gitu. Tapi kan kalau bapak-bapak kan kalau udah nikah sama istri udahlah jangan main catur gitu kan. Akhirnya iya main catur lah sama waktu itu ada pade gue gitu. Nah, main terus gue lihat, terus habis itu gue nanya lah, itu kayu kenapa sih kok dipikirin gitu. Apaan sih itu kok kayu tapi dipikirin, itu kan kayu. Itu umur berapa mikir kayak gitu? 5 SD kayaknya deh. Pas 5 SD gue polos banget gitu. Padahal tapi aneh juga itu tapi aneh juga itu kenapa gue bisa mikir kayak gitu ya. Padahal gue tuh 5 SD loh, ketika kita masih main bekel gitu. Iya, makanya terus habis itu kayak penasaran mau tahu dong gitu. Terus habis itu pancing yang pertama bokap gue kalimatnya cuma mau keluar negeri gratis bisa dari sini gitu. Wow. Jadi itu umur 5 SD bokap bilang kayak gitu. Jadi gue tertarik lah gue. Terus pasti bilang kayak gitu sama bokap gimana? Apa yang lo lakuin pertama kali? Ya akhirnya gue minta ajarin sama bokap gue kan. Terus diajarin pertama di rumah dulu sama bokap gue. Di rumah hari itu? Hampir tiap hari lah. Itu 3 nggak nyampe 3 bulan lah. 3 bulan habis itu sama bokap gue dimasukin ke sekolah catur untuk Tadianto di situ kan di Rawapanjang. Oh, itu dari SD lo berarti dari sekolah SD, catur itu dari ya? SD. Nah, terus habis itu gue pas kelas kan itu semester Desember tuh masih semester 1-nya kelas 5 ya. Semester 2-nya itu sekitar bulan
April atau Mei itu ada kejurda, kejuaraan daerah. Nah sebelumnya itu si Medina Januari itu udah Februari itu dia udah minta ikut-ikut, mau tahu dong catur kayak gimana. Akhirnya udah sama Medina, terus Medina ikut latihan kejurda bulan Mei atau April, gue lupa ya. Di semester 2-nya berarti ya, kelas 5 mau naik kelas 6. Juara lah gue sama Medina, juara 1 masing-masing. Jadi gue inget banget gue juara di kelompok umur 12 tahun, Medina juara di kelompok umur 10 tahun. Itu first turnamen langsung juara. Oke. Jadi emang bener-bener kayak dari situ langsung ini ada bakat gitu. Terus bahkan event orang-orang catur itu kan gue waktu itu kejurda DKI ya. Itu orang-orang yang melihat kita kan, kita baru pertama kali tuh nongol tuh siapa sih adik kakak itu siapa? Itu semua tuh udah pernah tahu mereka adik kakak. Baru tahu itu langsung pas udah juara kayak itu siapa tuh adik kakak kok juara gitu, mereka siapa nggak pernah kelihatan gitu ya, baru pertama kali bener-bener pertama. Tapi ada juga sih yang ngejulitin kayak mainnya curang tuh, bapaknya nontonin di samping sambil ngasih tahu, itu ada bener-bener ada. Nggak boleh kan ya kalau padahal enggak, itu kayak itu juga enggak kan, boro-boro gimana sih orang ada space jarak kan, itu gimana mau dikasih tahu. Terus kalau mau dikasih tahu canggih banget sampai dua-duanya juara gitu kan. Iya juga ya. Akhirnya ikutlah ke Jurnas tuh kan, kalau juara ke Jurda langsung kan dapat tiket ke Jurnas. Saat jadi itu juara ke Jurda itu kalau teman-teman juara ke Jurda itu akan dapat tiket penginapan apa segala macam untuk di kejurnasnya. Jadi langsung mewakili daerah. Berarti waktu itu gue langsung mewakili DKI di kelompok umur 12 itu kan. Senasional. Senasional itu gue di Batam waktu itu kan. Ya siapa yang nggak, itu pertama kalinya gue naik pesawat loh dia. Gue sama adik gue tuh pertama kalinya naik pesawat. Dari hasil sendiri coy. Dari hasil sendiri, dapat uang saku, dapat seragam gitu kan. Udah. Akhirnya di kejurnas langsung peringkat 4 lagi. Jadi Medina juga? Medina sama peringkat 4 di kelompok umur yang berbeda kan, dia 10 tahun, gue 12 tahun. Dan peringkat 1 sampai 3-nya itu orang-orang yang emang main catur udah 3 tahun, 4 tahun. Meanwhile kalian bener-bener baru nongol, belum ada setahun itu kan. Ya udah akhirnya wah gitu. Udah lanjut terus sampai sekarang. Dua-duanya jadi master. Bedanya gue memang master cuma master nasional, Medina udah jadi grandmaster. Dia benar-benar semaksimal itu sampai di FIDA, gue hanya di nasional aja maksimalnya gitu kan. Gitu. Berarti dari SD itu kalian berdua langsung terus SMP SMA sampai sekarang. Terus sampai sekarang masih. Sekarang. Oke, nah selama banyak tingkat pertandingan udah berapa tahun sih berarti? Udah lebih dari 10 tahun. Tapi kan emang jadi gue tuh kelas 5 SD ya main. 1 SMP itu gue udah digaji. Ibaratnya kalau catur bukan gaji ya, honor dari pemerintah. Itu sampai sekarang. Jadi sama Medina juga. Iya, karena kan kalau di catur nggak ada batas usia ya. Jadinya ya udah. Terus ada nggak sih pengalaman yang menurut lo ya suka dukanya nih selama beberapa turnamen, terus ya enaknya gimana, yang paling susah lawan siapa? Kalau di caturnya sendiri, jujur gue lebih banyak senang ya. Kalau gue dukanya kayaknya lebih di sekolah gitu ya, soalnya kalau misalnya kayaknya semua atlet ya kan. Berarti dia menikmati ya selama kalau catur itu kan hobi, sesuatu yang kita senangi itu pasti kita senang gitu. Kalau belajar itu kan kita kayak belum tentu semua ada kewajiban nggak sih kalau belajar, bukan masalah. Tapi kan belum tentu semuanya cinta belajar kan, iya kan. Jadi ya itulah dukanya karena sering meninggalkan sekolah, terus gak punya teman ya kan. Temen tuh cuma nggak sih ngomong nih Firda aku gak pernah masuk sekolah. Lu kan tahu kayaknya kalau lu juga pernah ngejulitin gue gak sih? Nggak anjir, gue tahu. Tiba-tiba nggak pernah masuk ya kan. Firda kemana iya. Jadi di SMA itu ini dilemanya atlet tapi nggak semua kayak gue sih. Maksudnya jadi gini loh, pada saat kan kita lagi asik-asik nih ikut turnamen, terus kita masuk sekolah nih. Kita masuk sekolah seminggu nih misalnya, senang lah kan lagi asik-asik sekolah, tiba-tiba lo izin lagi, terus lo miss lagi sama teman-teman, terus habis itu lo masuk lagi kan bete kan. Jadi lama-lama gue kayak gila sekolah di Indonesia ya kan. Iya, terus jadi terus kayak temen gue juga aneh nih orang tiba-tiba ada hilang sekolah terus punya lo apa? Iya, terus lo bingung juga kan sama tugasnya, sama gurunya, sama lingkungannya, sama update apa aja yang di sekolah. Jadinya kalau gue pribadi ya, ini pengalaman gue, jadinya gue sempat agak malas sekolah. Akhirnya gue karena lingkungannya kayak gitu ya, nggak ngedukung. Iya, karena kayak gitu. Terus habis itu guru juga, ini kenapa sih kok kamu nggak pernah masuk apa segala macam gitu. Padahal udah jelas gak sih izinnya, suratnya? Iya, udah jelas suratnya. Terus temen-temen juga kadang-kadang kalau gue mintain tugas, banyak sih nih. Kayak kalau gue mintain tugas ya, dia nggak mau bantu. Bahkan ada teman sahabat gue juga ya kan. Siapa? Kita pernah sekelas, Din. Kayaknya dia lupa deh kalau gue pernah sekelas. Tapi pas gue masuk di kelas tuh gak temenan sama gue, Din. Dia bayangin. Oh, itu suaranya di backsound itu ya?
Oh iya, beneran ini fakta loh. Oh gitu guys. Jadi dia jadi gini, kan pas masuk SMA sempat sekelas kelas 3 lagi. Oke. Kelas 3 tuh di mana kelas 2 deh. Sorry kelas 2. Berantem. Kelas 2 baru masuk IPA kan. Sampai gua udah tahu gua jarang masuk, sekalinya gua masuk dia punya geng sendiri nggak mau nemenin gue. Kayak udah nggak dianggap ya. Iya, jadi kayak gitu. itu gue baru ingat sih ada cerita itu sih. Most of kayak gue sama Medina pas mengalami itu. Iya. Medina pun sama, temennya hanya beberapa aja gitu. Beneran itu dukanya sih. Bener. Cuma kalau di dunia catur emang banyak senangnya karena kan satu ya kita dapat prestasi. Kedua alhamdulillah bisa membanggakan orang keluarga tua lah ya, nama yang penting daerah, negara. Terus bisa mandiri lah. Betul, gitu secara nggak ketergantungan, apalagi gue 6 bersaudara kan. Jadi itu lumayan sangat mungkin meringankan orang tua gue gitu kan, berdua sama adik gue Medina. Ya udah gitu. Oke, nah tadi Firda udah ngejelasin betapa susahnya dia di secara pendidikan yang struggle banget ternyata ya, jadi atlet juga tapi harus melaksanakan kewajibannya bersekolah. Tapi guys, walaupun kayak gitu Firda tuh udah lulus S1 dan udah dapat beasiswa ke S2. Iya. Dan Medina juga sama sekarang lagi melanjutkan S2. UI, Jadi sebenarnya life balance-nya mereka tuh enak, kayak bisa mengatur kehidupannya dengan seimbang gitu. Jadi apa sih tips and tricks-nya? Tipsnya gimana ya? Kalau dibilang tips sih how you manage your life. Kita kan hobi main catur, ya udah kita main catur aja. Ternyata catur itu bisa menjadi batu loncatan kita, Dim. Even di sekolah pun gitu. SMP gue nggak ngerasain, ada SD ke SMP gue masih tes, itu tes biasa lah, tes memang tes masuk sekolah gitu kan. Masuklah SMP favorit kan. SMP ke SMA baru pakai jalur prestasi. Jadi itu batu loncatan, bisa jadi batu loncatan. Termasuk ke kuliah sampai kayak tadi beasiswa juga kan sama karena dari catur. Jadi terus ke kerjaan pun gitu, sekarang kan kerjanya juga nggak jauh-jauh lah dari olahraga kan. Gue di salah satu organisasi olahraga, terus jadi dosen juga di kampus gue olahraga, jurusan olahraga juga. Jadi sebenarnya mungkin semua cabang olahraga ya, kalau gue lihatnya kayak, karena gue di kampus olahraga banyak juga teman-teman gue yang atlet itu, jadi mereka jadi atlet tapi sebenarnya bisa jadi batu loncatan mereka juga gitu. Jadi nggak cuma untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi, juga memudahkan mereka sendiri dan bahkan kekerjaan mereka tuh bisa yang mereka suka sejalan gitu. Mungkin itulah yang diuntungkan dari kita gitu kan. Jadi memang kita tetap sekolah tapi nggak bolos-bolos yang benar-benar kayak kita nggak bukan atlet karena malas. Iya, jadi kita bukan atlet yang benar-benar yang full nggak sekolah. Tinggal ikut pakai cek kelar lo lulus gitu kan. Kita enggak itu banyak kan loh yang kayak gitu, tapi kita memilih untuk enggak. Makanya kalau itu keren banget. Iya, jadi kita tetap memilih sekolah ya kayak tadi gue bilang, meskipun masuk lo nggak dikenal teman, lo dicinyirin guru, tapi udah masuk aja gitu kan. Habis itu ya lo tetap lulus lah gitu dengan seusaha ya memang nilainya nggak usah harus 9 ya, harus 8 ya gitu. Yang penting lulus aja gitu, lulus aja. Tapi kan kalau karena kita ada jalur prestasi ini, ya itu salah satunya diuntungkan, diuntungkan. Jadi ya alhamdulillah aja jadi bisa imbang karena itu. Ternyata memang itu bisa menolong juga di jalur pendidikan sama kerjaan kita gitu. Makanya jadi imbang, jadi nggak terlalu sulit lah untuk mengimbangi. Ya itu tetap harus jalan dua-duanya gitu kan. Cuma memang tetap ya, maksudnya jalan dua-duanya ini kalau gue pribadi nggak dua-duanya bagus gitu. Tapi kalau Medina bisa, ada yang memang bisa bagus dua-duanya. Kalau Medina dua-duanya bagus. Jadi makan apa sih ini berdua gitu kan, saudari-saudari ini? Kalau Medina dia memang tekadnya lebih wah gitu. Kalau gue kan Medina udah WGM, S2, S1-nya juga tepat waktu, keren banget. Iya, makanya kalau dia tuh emang benar-benar serius dengan semua bidang yang dia tekuni. Kalau gue juga sama serius, cuma mungkin gue banyak kayak gue pengen jadi IO ini gitu. Jadi ada kepanitiaan ini ya, istilahnya banyak di luarnya juga komunikasi gue sama orang luar apa segala macam. Cara didik orang tua lo kayak gimana sih sampai berdua-duanya? Kalau tipsnya orang tua gue tuh selalu bilang ya, nggak main catur ya gitu, tapi sekolah tetap ya gitu. Sekolah tetap dijaga ya gitu, jangan nggak sekolah sama sekali. Satu, kedua orang tua gue selalu bilang
kalau kita lagi capek tuh udah jangan stres gitu kan nggak mesti dua-duanya bagus. Jadi ketika pesan orang tua gue tuh ketika udah terjun ya lu jangan mundur. Ya udah kecemplung udah lu jalan aja terus gitu. Nanti akan ada hasilnya, misalnya kayak gue cuma masa nasional pun gitu ya, nanti kayak ternyata gue cari kerja tetap di jalur catur juga gitu kan, nggak harus gue jadi grandmaster tapi tetap gue jalanin daripada misalnya udah kecemplung terus lo memilih balik, itu lo akan ketinggalan telat sama yang lain gitu. Terus yang paling gue inget tuh orang tua gue tuh selalu bilang gimana pun kita sepinter-pinternya kita di sekolah tuh yang nggak akademiknya itu penting, maksudnya keahlian kita di luar akademik itu penting gitu, karena kita bersaing di akademik itu jutaan orang. Ya kan di Bekasi aja lah dulu kan, kita orang Bekasi, orang pinter tuh banyak banget ya kan, kita cuman harus cari unik di antara semua itu. Harus cari sesuatu yang lain yang memang yang beda, terus bisa jadi batu loncatan. Cuma ya itu tujuannya yang penting mau maksimal aja gitu. Keren gitu, guys tipsnya, jadi bisa jalan lah dua-duanya. Alright, next question nih. Sebenarnya ini merupakan pertanyaan gue dari dulu banget nih, Fir. Kayak masih terngiang-ngiang. Sebenarnya catur itu merupakan cabang olahraga yang unik gak sih? Kayak kita cabang olahraga berarti emang olahraga kita kan badan. Nah, pertanyaannya adalah apakah catur ada latihan fisiknya atau lari atau apa gitu seperti atlet lainnya? Ini banyak banget yang tanya kok catur bisa masuk cabang olahraga, ya kan? Sebenarnya kalau orang awam ngeliatnya itu kan catur cuma olahraga olah otak ya kan, cuma otaknya aja gitu. Kalau catur sebenarnya fisiknya itu dibutuhkan pada saat kita pertandingan internasional atau nasional juga ada gitu kan. Catur itu ada 3 jenis, ada catur standar, catur cepat, catur kilat. Apa bedanya? Nah, itu bedanya di waktu pikir. Nah, di catur standar itu kita itu misalnya gue megang putih, gue 1,5 jam waktu gue ada increment-nya, ada tambahan waktu. Lo 1,5 jam ada tambahan waktu. Nah, kalau kita main catur standar itu kalau kita ketemu lawan yang sama-sama imbang, itu satu babak itu bisa 5 sampai 6 jam bahkan lebih. Apalagi kalau di internasional tuh Medi pernah main sampai 8 jam satu babak. Yang cepat itu kita waktu pikirnya 30 menit ada tambahan waktu gitu kan. Yang kilat bener-bener kilat banget 5 menit gitu kan. Itu yang kayak lo main dulu itu kalau catur kilat mungkin lebih ke otak banget kan, karena memang dia berpikir cepat gitu kan. Standar juga semua pakai otak lah, cuma ya olahraganya itu mungkin karena kita harus stay duduk sambil mikir berjam-jam, harus kuat ya fisiknya, harus kuat gitu. Tapi memang kita kalau setiap pelatnas atau apa tuh ya fisik kita latihannya nggak seberat atlet lain memang gitu, nggak kayak harus ada blip test apa lari cepat apa segala macam. Ngapain tuh? Senam sama jalan pagi kalau catur ya, tapi tetap ada untuk fisik gitu. Maksudnya kita tetap ada untuk jaga kita stamina. Maksudnya kita tuh jaga stamina butuhnya itu karena supaya kita main tuh nggak loyo. Karena kalau kita udah loyo, udah ngantuk, dia mikir apa? Gue baru tahu, seriously. Ya mungkin yang awam-awam nonton ini, yang awam pasti baru tahu juga kan. Oke. Gitu. Oke, Fir. Nah, sekarang tuh lagi banyak banget hot news tentang dunia percaturan. Even kemarin tadi pagi gue buka Line Today tuh catur, terus apa? Siapa namanya? Gotham. Maaf ya Bu. Langsung ada backsound yang sangat nyaring ya. Gotham Chess, terus Dewa Kipas, JRM Iren. Itu apa sebenarnya? Gue sebagai orang awam nih yang kayak gak ngerti catur, terus baca juga bingung gitu. Coba kita langsung aja persilakan. Atlet ya? Iya emang catur tuh lagi viral banget ya belakangan ini, dalam 2 minggu 3 minggu terakhir ini betul. Karena memang dari podcast Om Deddy ya? Iya, itu enggak, sebelumnya udah viral juga gitu. Karena akun Dewa Kipas itu. Jadi jadi ada akun Dewa Kipas yang main di salah satu platform online catur, ya kan, dari chess.com lah gitu kan, chess.com. Terus dia menang lawan salah satu master internasional dari Amerika. Terus akun dia diblokir sama chess.com. Dia mengklaim bahwasanya akun dia diblokir karena protes dari fansnya si Master Internasional dari Amerika ini, atau karena klaimnya dari si Master itu sendiri gitu. Dia anyway, kita tuh bisa milih enggak random. Random di online itu random. Gitu. Jadi ini bukan pertandingan resmi sebenarnya di chess.com. Cuman kayak kita main game online aja gitu ya. Cuma kan dia ada rating online-nya ya yang jadi kalau menang tuh kita dapat rating online. Rating itu nanti apa impact-nya? Enggak gimana, cuma maksudnya semakin rating kita tinggi, semakin kita akan bertemu lawan yang tinggi juga,
lebih ya gitu dengan sama-sama rating ya? lebih challenging. Mungkin dapat ilmu kali ya kalau rating kita tinggi. Nah itu dia mengklaim bahwasanya akun dia tuh diblokir karena dia menang gitu, dituduh bermain curang. Tapi kan jadi viral lah yang namanya netizen Indonesia kan. Cuma kalau di catur ini sendiri begitu diselidiki sama PB Percasi pun ternyata memang ada indikasi kecurangan lah dari si Dewa Kipas ini. Jadi memang mungkin Dewa Kipas ini atau anaknya yang nggak tahu lah, dia memanfaatkan ketidaktahuan awam gitu akan catur itu sendiri gitu kan. Kayak gue jadinya karena karena gue pun pribadi kayak Ren juga pernah nantang seluruh orang Indonesia nih kalau mau blokir akun online gue, chess.com gue bisa bisa apa enggak gitu. Pasti nggak bisa gitu kalau selama gue tidak pernah melakukan kecurangan. Maksudnya kan kalau dia kan klaimnya karena diserbu sama fansnya disuruh blokir akhirnya terblokir, padahal enggak. Lo mau blokir akun gue pun nggak akan bisa kalau gue nggak ada indikasi kecurangan dari gue pribadi yang dinilai dari chess.com itu sendiri. Dari sistemnya si chess.com dari sistemnya karena memang dia langkah-langkahnya sangat akurat sekali, sesuai otak engine 90% ke atas. Jadi manusia tuh nggak mungkin bisa kayak gitu. Kalau logikanya Din, kita kan bukan robot ya. Iya. Kan kalau di catur itu sendiri, kalau di engine catur itu dia bisa menebak 1000 sampai 5000 langkah ke depan. Kita manusia ya memang bukan tidak mungkin sih ada manusia seperti itu, tapi biasanya berapa sih kalau manusia menebak beberapa langkah? Step forwardnya berapa? Aduh kurang tahu ya kalau juara dunia catur ya. Cuma yang realnya gitu sampai juara catur yang sekarang tuh belum pernah ada yang langkah akuratnya itu sampai 90% ke atas. Baru si Dewa Kipas ini aja. Dewa Kipas ini nama username-nya dia. Nama username dia. Cuma kita kan nggak Dadang subuh. tapi kita nggak tahu Din, itu kan akun nih, gue bisa bikin akun Dewa Kipas tapi yang mainin bisa lo, bisa Ai, bisa siapa aja kan. Tapi yang diindikasi ada kecurangannya sih akunnya ini gitu. Jadi viral lah kan, karena netizennya menyerbu semua ke master, nggak terima gitu kan. Diundanglah ke podcast sama Dedi. Itu langsung si Pak Dadang saat itu sama anaknya kan. Nah di podcast Om Deddy itu sebenarnya kalau lo ngikutin bener-bener atau teman-teman semua ngikutin dari dia pertama kali viral Dewa Kipas itu menang lawan si Master sampai dia diundang podcast itu nggak ada satupun pecatur yang ngomong apapun, berstatement apapun tuh nggak ada. Kalau lo ikutin pada saat podcast keluar baru pecatur lah semua hampir nggak semua ya, maksudnya beberapa pecatur elit ya keluar gitu statementnya keluar, termasuk PB keluar gitu statement. Itu kenapa coba? Karena ada statement dari Pak Dadang dan anaknya sendiri itu yang di dalam podcast Om Deddy itu menurut kita sebagai pecatur itu kayaknya nggak sesuai gitu. Nggak sesuai, kayak contoh dia bilang catur nggak ada uangnya, terus disama-samain lah catur dengan judi, catur dengan judi, terus dia bilang kan dikeluarkan data ya kalau misalnya dia memang ada indikasi kecurangan 90% ke atas, dia alasannya dia mencatat lah langkah-langkahnya bot segala macem. Padahal itu ya tetap aja masa mau punya buku sebanyak apa sih dia catat gitu kan sampai bisa segala varian dia tahu gitu. Ya itu makanya di viral setelah podcast Om Deddy adalah surat terbuka dari salah satu GM Indonesia, WGM ya, Women Grandmaster Indonesia. Itu yang Iren itu. Iya, itu salah satu bentuk protes atas statement dari si Pak Dadang itu sendiri gitu kan, karena kalau dia bilang catur nggak ada uangnya, orang yang nggak tahu yang awam percaya sih ya nggak yang awam enggak juga kita udah berteman lama ya juga yang awam itu Din jadinya kan mau masukkan anaknya ke sekolah catur udah nggak ada untungnya. Ya kan? Iya betul. Atau anak kecil nonton, ngapain juga main catur, atau yang jadi baru merugikan orang banyak ya. Jadi malah membuat catur ini jadi jelek gitu kan. Catur tuh nggak akan kaya deh main catur gitu, tapi kalau berjudi pasti kaya gitu. Maksudnya catur kan gitu. Judi kan di catur kan ada juga orang main caturnya itu judi ya gitu, di luar yang profesional ya ini ya. Iya. Tapi justru kan pecatur yang main judi kan yang nggak kaya loh, cuma sepintas paring ngasih uang, terus lo kalah ya. Iya, nggak ada uangnya lagi apa kayak gitu jadi gitu terus nggak sukanya disama-samain sama itu. Jadi kalau di chess.com yang dia main sama Gotham itu dia akurasinya kan statistik akurasinya 90% ke atas. Pada saat main lawan Iren 20% doang. Jauh banget ya. Jauh banget juga. Even dia bilang
Jauh banget. Iya, dia bilang dia tulis semua catatan transaksi. Kenapa pas lawan Kak Iren dia nggak mengeluarkan segala strategi yang pernah dia tulis kan jauh banget kan. Oh, dari situ ya. Dari situ, makanya akhirnya ya, tapi sekarang mudah-mudahan memang masih banyak sih, ada beberapa yang gue lihat kalau di komen-komen tuh masih belum membuka mata. Kalau misalnya, makanya kan ada tuh statementnya si Gotham di Twitter ya, dia bilang bagusnya catur jadi dikenal, tapi jeleknya Dewa Kipas dapat uang 100 juta atau 7.000 US dollar tapi tidak membuka kebenaran. Dibangga-banggain media dan netizen. Gitu. Aduh, ini emang panas banget soalnya di semua berita platform tuh pasti ngomonginnya itu, Fir. Ya udah, nggak penting lah buat dia nongol gitu. Even memang mungkin jadi dikenal, cuma kan nanti ada kejuaraan dunia yang mudah-mudahan juga itu bisa. Bentar lagi ya? Iya, bentar lagi bulan Juli. Dan Medina tuh mewakili Asia, guys. Bukan Indonesia lagi. Coba bantu viralkan. Bukan Indonesia dong. Iya. Dia juara Asia. Jadi dia bukan juara ASEAN bahkan. Bukan. Jadi guys, dia juara Asia. Iya nih guys. Jadi kalau di kejuaraan dunia itu, kalau kalian mau ikut kejuaraan dunia itu, kalian tuh harus dapat tiket. Benua ya. Ya terus harus dapat tiket dulu. Tiket untuk ke Piala Dunia itu caranya kalian harus juara dulu di event antar benua. Nah, Medina itu waktu itu 2019 di Mongolia itu dia juara Asia. Jadi dia mewakili Asia. Jadi yang dapat tiket untuk Piala Dunia itu cuma satu di Asia itu kan. Dan itu Medina. Yes. Orang Bekasi kan, bangga banget gue. Tapi ada juga beberapa Grandmaster, ada juga beberapa yang memang dapat wildcard ya, gitu. Wildcard mungkin karena rating tinggi atau apa. Tapi kalau untuk berdasarkan juara satu ya Medina juara Asia. Makanya gue bilang dia mewakili Asia untuk kejuaraan dunia. Jadi dia nggak akan ngurusin hal yang nggak penting nggak sih? Mendingan dia fokus ke event itu gitu. Tapi memang harapan gue mudah-mudahan sih ada sponsor juga untuk live ya di kejuaraan dunia, karena kan mumpung caturnya memang udah meningkat ya. Tapi dia kemarin kan coba lo lihat podcast Om Deddy, yang dibahas masih sensasi kan, belum prestasinya catur kan. Nah, coba mudah-mudahan nih ada yang nonton ya kan dari kemarin catur sibuk-sibuknya ngebahas sensasi. Ayo dong kita bahas nih prestasinya catur nih. Ternyata setuju. Real Banyak nih banget. Ya ternyata penontonnya banyak loh. Ternyata penyuka catur juga banyak. Even yang awam pun, lo pun atau Ai pun nonton pasti seneng kan? Seneng. Nah berarti kan kalau misalnya ada, nah berarti kan kalau kemarin live cuma antara Dewa Kipas sama Salsa Grandmaster aja tuh bisa seramai itu. Apalagi di kejuaraan dunia. Betul. Buat followers subscriber aku ya. Yuk kita viralkan guys. Biar Asia coy. Dan dia termuda juga pas ikut kejuaraan dunia ini. Iya, dia termuda. Dan kayaknya di 3 ya? 23. Oke. Dia tuh Grandmaster termuda. Dia 16 tahun 2 bulan udah jadi Grandmaster. 16 tahun kita ngapain nih? Ngapain ya? Lu ngapain ya? Dia mah udah ketahuan udah banyak prestasinya. Dia 16 tahun ya Allah, dia udah jadi Grandmaster, terus dia udah rekor dunia, rekor muri. Ini bukan yang bagus-bagus sih, memang real ada prestasinya ya. Nah justru itu loh Fir, kayak sebenarnya Indonesia tuh punya atlet-atlet yang emang potensial banget. Dan nggak cuman Indonesia coy yang diwakilin kan, tapi dunia, benua Asia. Gitu, benua. Iya makanya mudah-mudahan setelah nanti kejuaraan dunia ini bulan Juli ini kan Medina bisa viral, lebih viral karena prestasi ya, bukan karena sensasi yang doain kan. Kali ini aku mau diajarin secara langsung oleh Women National Master. Nah jadi aku benar-benar nggak ngerti sama sekali nih Fir, coba. Benar-benar nggak ngerti sama sekali. Oke, teman-teman ini namanya pion. Ya, yang ini namanya pion. Terus yang ini namanya raja. Ini tuh nilainya tertinggi ya di catur ya, 10 atau 100. Kalau pion tadi tuh nilainya 1 ya, nilainya 1. Ada nilai-nilainya guys. Nilai kalau misalnya kemakan nih berarti lo kekurangan nilai 9 gitu, tapi nggak di total. Ini 9. Terus ini gajah. Ini kalau di awam tuh namanya peluncur. Peluncur tapi ini gajah. Nama asli profesional ini gajah ya guys. Dan ini kuda. Ini benteng. Nah, oke, kalau pion itu jalaninnya itu maju ke depan, bisa 1 petak, bisa 2 untuk langkah pertama, maksimal 2. Selanjutnya harus 1 ya. Terus kalau kuda nih Din, kuda ini harus letter L. Letter L ya, guys. 3 petak ke depan gitu ya. Nah, terus guys, ini tuh namanya gajah. Kalau gajah itu tadi jalannya diagonal, tapi dia nggak boleh ngelangkahin si pionnya ya. Jadi yang boleh ngelangkahin pion itu cuma kuda doang. Oke, tadi kuda juga udah kan Din? Tinggal benteng. Benteng itu jalannya lurus horizontal, lurus ke depan atau ke samping sama ya guys. Tidak berapa bisa langkah?
Bebas. Oh, bebas. Bebas. Nah, dia tapi tetap tidak bisa melangkahi pion. Terus ada menteri. Nah, kalau menteri ini jalannya bisa horizontal, bisa diagonal, tapi dia cuma nggak bisa jalanin langkahnya kuda, dia nggak bisa L. Nah, kalau raja dia cuma bisa jalan satu petak ke depan, ke samping, itu bisa diagonal ke samping satu, tapi satu petak aja ya guys, itu raja. Gitu langkah-langkahnya, Den. Perlu diajarin juga. Boleh? Oke. Kalau di awal-awal rata-rata pecatur itu mainnya tuh maju pion 2 petak yang ada di depan raja. Sebenarnya ada notasi catur sih, cuma kalau dijelasin pasti akan makin memusingkan ya. Jadi ini pion di depan raja itu langkah pertama yang biasanya dimainin ya, dibalas juga kayak gitu. Karena 4 petak di tengah ini adalah petak sentral kalau dalam permainan catur. Oke. Terus gue ikutin lo aja ya. Ini. Nah, lo ngerti ya? Biasa kalau ngikutin kuda yang ini, tapi dia jalannya kuda yang samping, guys. Berarti Dinar tuh ngerti, guys, sebenarnya. Terus gajah gue keluar. Gajah tuh ini. Yes, tapi itu belum bisa keluar. Ini dong gajah gue. Iya. Oke. Nah, ini mah ya. Ini makanya gue makan nih pionnya Dinar. Ini gue dapat 1 poin, guys. Ya udah guys, gue kalah. Iya, oke. Oke, next. Nah, ini buat teman-teman yang kepo, ini apa sih sebenarnya? Sebenarnya aku juga kepo sih, Fir. Kayak ini bisa secepat itu. Jadi ini apa? Ini adalah jam catur, guys. Ini namanya jam catur. Jam catur ini fungsinya adalah untuk membatasi waktu pikir kita sebagai pemain, ya kan. Jadi kalau kalian pencet ini ada on off-nya di bawah. Ya, dipencet. Ini ada waktunya. Di sini kan Dinar lihat ya ada 5 menit ya. 5 menit ya, guys. Itu bisa diatur gitu ya? Bisa diatur. Nah, ini 5 menit ini kalau misalnya di sini kan di bagian kiri ada 5 menit, bagian kanan 5 menit. Itu tandanya waktu pikir gue 5 menit, waktu pikir Dinar 5 menit nih, guys. Nah, pada saat kalian mau mulai, misalnya ini tombol start kan, kalian jalanin, dia waktu pikirnya, ya, dia dijalanin, dia waktu pikirnya mundur ya, berkurang ya guys. Jadi itu tandanya gue lagi waktunya berpikir, makanya waktu gue mundur. Ketika gue sudah berjalan, misalnya nih gue jalanin pion nih guys, gue pencetlah jam. Nah, teman-teman bisa lihat, ini waktu gue mati, berhenti, ya, waktunya Dinar yang mundur. Itu tandanya waktunya Dinar berpikir. Nah, makanya main catur itu nggak cuma main papannya aja, tapi kita juga iya berpacu dengan waktu juga. Dan kalau misalnya waktunya ini kan mundurnya beda-beda nih guys, ya kan, detik per secondnya juga beda-beda kan mundurnya. Nah, itu kalau yang waktunya habis duluan 00 duluan, even caturnya masih banyak, dia kalah tetap. Gitu. Menarik ya. Baru tahu ya. Oke teman-teman, kita udah ngulik semua tentang percaturan, mulai dari pribadinya Firda sebagai atlet profesional dan juga diajari langsung sama atletnya nih. Karena sejujurnya aku benar-benar nggak tahu banget, awam banget tentang dunia catur, Fir. Nah, jadi ya semoga teman-teman bisa ngambil yang positifnya dan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan jadi tertarik juga sama main catur. Betul. Kan? Nah, last but not least, ada nggak sih yang ingin Firda sampaikan untuk orang-orang luar, dan apalagi nih catur lagi menjadi happening banget, topik news banget. Mudah-mudahan yang nonton ini jadi ikut tertarik sama catur, karena di catur itu tidak ada batasan usia. Kalau misalnya serius bisa, mudah-mudahan satu tertarik lah sama catur. Kedua, pesan gue di cabang apapun, mau di fokus di manapun, bukan cabang olahraga aja, tapi kalau kalian tetap fokus dan konsisten menjalaninya, jangan mundur, tetap maju, insya Allah akan ada hasil yang positif. Gitu. Dan catur ini adalah profesi yang menjanjikan ya. Gitu, again ya, jangan termakan oleh hoax di luar, guys. Dan jangan main judi, jangan sama-samain lah sama judi. Jadi profesional aja, karena profesional aja udah menjanjikan, ngapain main judi, ya nggak? Betul sekali. Oke deh, terima kasih banyak Firda untuk waktunya, udah mau ngajari, udah mau ngeluangin semua waktunya. Well, mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga teman-teman suka videonya, dan thank you so much for watching. Jangan lupa untuk di subscribe, di komen, dan di like ya. And see you in my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.